Assalamualaikum sahabat. Kali ini kami akan berusaha untuk mengupas tuntas cerita yang sudah melegenda di kalangan masyarakat Kabupaten Blitar dan Kediri, yang disebut-sebut sebagai Sumpah Serapah Lembu Suro dan Mahesa Suro. Dalam versinya ada yang mengatakan bahwa Lembu Suro dan Mahesa Suro bukan bangsa manusia, tapi keduanya adalah bangsa kerajiman alias bangsa jin dan setan. Juga ada yang menyebut keduanya manusia yang bertanduk. Terlepas siapa dia, yang jelas keduanya bukan perwira Majapahit yang bernama Lembu Sora, abdi setia Raden Wijaya, pendiri Majapahit. Hanya ada kemiripan nama saja, sahabat. Gunung Kelut, salah satu tempat yang melatar belakangi Sumpah Serapah Mahesa Suro dan Lembu Suro. Gunung Kelut adalah salah satu gunung berapi di Indonesia dengan ketinggian 1731 meter dari permukaan air laut. Gunung Kelut berada di perbatasan Kabupaten Kediri, Kabupaten Blitar, dan Kabupaten Malang, Jawa Timur, Indonesia. Sebagai salah satu gunung berapi paling aktif, Gunung Kelut sudah meletus lebih dari 30 kali sejak tahun 1000 Masehi. Ketika Danau Kawah yang meletus pada tahun 1014, dampak letusannya melumpuhkan dan mengguncangkan Pulau Jawa. Letusan Gunung Kelut sering dikaitkan dengan penguasa pantai Laut Selatan. Makanya dampak letusannya sangatlah dahsyat. Bisa dipercaya atau tidak, memangnya di luar akal manusia. Konon setiap Gunung Kelut meletus, material pasir di pantai Laut Selatan juga mengalami pengurangan. Dalam kisah legenda masyarakat Blitar dan Kediri yang dikaitkan dengan Sumpah Serapah Lembu Sora dan Mahesa Suro, serta aura jahat garis empu gandring yang dilebur di kawah Gunung Kelut. Juga letusan Gunung Kelut seringkali
dikaitkan dengan kelahiran penguasa serta pergantian kekuasaan di Nusantara ini. Seperti apa kisahnya? Sebelum lanjut, kami mohon berkenan bantu subscribe. Silahkan simak selengkapnya hanya bersama kami Samara Story. Gunung Kelut, elut dalam bahasa Jawa yang berarti sapu. Sedangkan nama Gunung Kelut berasal dari garwa dosok, dari kata ke yang berarti kebak, elut yang berarti ludira atau darah. Jadi yang artinya bisa merenggut banyak korban jiwa manusia yang tak berdosa. Cerita Gunung Kelut tak terlepas legenda cerita Lembu Sora yang dikhianati cintanya. Beberapa versi cerita tentang Lembu Sora. Dewi Giling Suci adalah putri Jenggala Manik yang cantik jelita. Karena kecantikannya, dia dilamar seorang raja yang bukan dari bangsa manusia. Satu berkepala lembu yang bernama Raja Lembu Sora, satunya lagi berkepala kerbau yang bernama Raja Mahesasura. Dalam kisah pewayangan, dalam kisah Ramayana disebutkan kedua tokoh itu, Mahesasura dan Lembu Sora. Untuk menyiasati menolak lamarannya, Dewi Giling Suci membuat sayembara, menyuruh keduanya membuatkan sumur di puncak Gunung Kelut yang harus selesai 1 malam. Kedua sumur itu harus berbau amis dan wangi. Karena kesaktiannya, keduanya bisa menyelesaikan dengan baik dalam 1 malam. Tapi Dewi Giling Suci tak mau diperistri. Akhirnya Dewi Giling Suci menyuruh keduanya untuk membuktikannya dengan cara masuk ke dalam sumur. Ketika keduanya masuk dalam sumur, prajurit Jenggala menimbun, mengubur hidup-hidup, dan terdengar suara sumpah serapah Lembu Sora Mahesasura. Di saatnya nanti kami akan membalas semua ini. Kediri bakal dadi kali, Blitar dadi latar, Tulungagung dadi kedung. Yang berarti, wahai orang-orang Kediri, suatu saat akan mendapatkan balasanku yang sangat besar, yang sangat dahsyat. Kediri jadi sungai, Blitar jadi daratan, Tulungagung jadi kedung. Untuk menyelamatkan rakyatnya dari sumpah serapah
Mahesasura dan Lembusura, Dewi Giling Suci rela mengasingkan diri dan menjadi petapa, menjaga rakyatnya, rakyat Kediri dari sumpah serapah Lembusura. Konon Dewi Giling Suci bertapa di Gewa Selomangleng hingga muksa di tempat itu. Masyarakat Kediri meyakini hal tersebut. Terbukti di lembah kawasan perhutani, area yang selamat akibat dampak letusan Gunung Kelut, terdapat patung Lembusura. Patung itu dibuat manusia modern, bukan pada zaman prasejarah. Ada bukti lain, kode simbol mitigasi bencana. Selain ada 11 sungai yang ada di Kediri, di Tulungagung pun ada bendungan Wonorejo, dan di Blitar ada kawasan tanah datar yang dikelilingi danau dan sungai. 3 wilayah yang disebut kutukan Lembusura itu di zaman itu memang luluh lantah. Para ahli sejarah memperkirakan letusan pada tahun 1586 Masehi yang menelan korban menewaskan 10.000 orang adalah akhir dari Kerajaan Majapahit. Catatan sejarah Kerajaan Majapahit runtuh pada kisaran tahun 1478 Masehi. Demikianlah sahabat, cerita tersebut masih relevan di zaman sekarang apa tidak? Bagaimana menurut pendapat Anda? Silahkan tulis di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dari kami, Samara Story.